Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini Aries adalah menarik jodoh. Kira-kira apa ya yang harus kamu lakukan supaya jodohmu itu cepat datang kepadamu, dan apa pesan semesta untukmu, untuk dirimu ya, yang harus kamu lakukan supaya dirimu lebih baik dan jodoh itu bisa datang ke dirimu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Aries. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries. Dan maaf agak sedikit berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Aries. Apa yang akan semesta sampaikan untuk kamu, Aries? Oke, untuk menarik jodoh yang pertama ya, kamu itu harus hemat. Ya, ada beberapa mungkin jodohmu datang tapi dia melihat kamu boros. Ya, ini saya lebih ke macam contoh. Kamu sudah berpacaran, tetapi karena nggak ada tabungan, akhirnya dia minta nikah, kamu belum bisa tepati. Dia kecewa, akhirnya dia pergi. Ataupun kamu lebih fokus mungkin ke games ya, beli kuota, beli rokok, ini contoh ya, itu kebutuhanmu. Tetapi ya semesta mau sampaikan harus lebih berhemat ya, karena kita tidak tahu kehidupan ke depan itu bagaimana. Saya lihat di sini mungkin kamu terlalu royal juga ya, dengan mungkin pasanganmu. Dalam artian gini, kalau terlalu royal kepada pasangan juga itu hati-hati. Jangan sampai dia hanya mau duitmu. Pada saat kamu tidak memberikan itu, ataupun mungkin kamu lagi susah, ya dia pergi. Kenapa? Karena dia berharap duitmu aja. Ini contoh ya. Jadi berhemat bukan berarti pelit. Ya, yang seimbang. Ini berhemat nih dalam artian, dalam tanda kutip, entah di diri sendiri atau di orang lain. Atau bahkan mungkin kamu dengan sahabatmu. Harus menabung. Ini teguran buatmu, Aries. Karena pada saat kamu susah tidak ada yang bisa menolongmu kecuali semesta, tapi semesta kan juga harus memberikan kamu pelajaran. Ya, makanya saya bilang untuk bisa menarik jodoh harus kita punya amunisi. Ya, tapi jangan kamu nampakkan, "Woi, saya orang kaya loh." Ya itu tadi, dia hanya mau kekayaanmu. Jadi jangan terlalu berlebihan, tapi jangan juga terlalu kekurangan. Karena yang berlebihan itu tidak baik, yang kekurangan juga itu tidak baik. Oke, berikutnya apa yang ingin semesta sampaikan? Berjuang untuk cinta. Terkadang kamu malas tahu. Ada beberapa yang mungkin kondisinya suka kamu, tapi kamu orangnya kayak macam cuek. Ataupun mungkin kalau kamu sekarang sudah mempunyai pacar ya, tiba-tiba kamu cuek dengan dia karena fokus pada kerjaanmu, fokus pada gamemu, akhirnya dia merasa terabaikan dan akhirnya merasa kesepian, kayak macam apa sih? Ini Aries sibuk sendiri, tidak mempedulikan saya. Ini bicara jodoh bukan hanya dalam tanda kutip orang yang belum mempunyai jodoh ya, yang jomblo. Ini yang sudah mempunyai jodoh pun kita kan tidak tahu jodoh ini sampai kapan. Mungkin besok, lusa, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun, atau selamanya. Kita nggak tahu. Makanya saya bilang, ini khusus readingan ini untuk kalian umum yang sudah mempunyai pasangan atau belum mempunyai pasangan, untuk memperbaiki diri.
supaya lo jodoh itu langgeng kalau kamu sudah mempunyai pasangan. Kalau seandainya kamu belum punya pasangan, kamu jomblo, berarti dia akan datang kepadamu, orang yang tepat, bukan orang yang salah. Berjuang untuk cinta, berjuang untuk dirinya, bukan hanya mau diperjuangkan. Bukan berarti juga saya mau, di sini saya disclaimer dulu, bukan berarti saya mau menjudge kamu ya, no. Di sini karena ada masalah, ini kan ada masalah, pasti ada penyebab. Nah, ini penyebabnya, kamu harus perbaiki supaya hidupmu lebih baik, supaya jodohmu cepat datang, atau kalau dibilang hubunganmu langgeng bersama pasanganmu. Bukan berarti saya menjudge. No, saya tidak kenal kamu. Kamu yang datang ke readingan saya ini, konten saya ini berarti ada kata hatimu, petunjuk dari semesta untuk kamu mendengarkan dan harus dilaksanakan. Percuma aja kamu dengar tidak dilaksanakan, ya ngapain, mendingan sekalian tidak usah didengar. Karena ini semesta mau menyampaikan melalui saya nggak kenal kamu. Sekarang kamu mau mendengar suara semesta atau tidak? Mau mendengarkan suara Tuhan, teguran Tuhan, tidak? Ya, berjuang. Kamu terkadang itu banyak diamnya atau malah acuh tak acuh. Kalau ada masalah diselesaikan. Tuh, di sana ada strike, kamu terlalu keras. Kalau dia keras, kamu lebih keras lagi. Padahal maksudnya saling mengimbangi. Kalau dia lagi emosi, ya kamu diam dulu. Kalau kamu emosi, ya bilang dia diam. Harus dikomunikasikan dulu. Sayang, kalau saya ribut ya, kalau saya ribut marah, biarkan aja ya. Itu hanya apa gitu. Nanti kalau saya sudah ini baru kita bicara. Nggak bisa, jangan bertengkar terus, dua-duanya akhirnya ribut besar. Bukan menyelesaikan tapi menambah. Kalau kamu seandainya belum mempunyai pasangan, ya kamu harus lebih ramah. Ini kamu kan cuek tadi, makanya ada yang mau datang kepada kamu tapi kamu cuek, jadi dia seakan-akan takut atau segan. Padahal banyak yang suka kamu loh, Aries. Ingin menjadi sahabatmu dulu. Tapi terkadang kamu itu kayak macam menarik diri, lebih fokus pada dirimu, pencapaianmu, karirmu, tanpa melihat orang-orang di sekelilingmu yang sayang kamu. Kamu tuh berorientasi pada orang yang jauh di sana, di luar sana yang terlalu gimana, sehingga kamu mengabaikan orang-orang yang di sekelilingmu yang sebenarnya ada juga suka kamu. Karena saking cueknya kamu, sampai kamu tidak peka terhadap mereka. Sangat disayangkan sekali. Orang yang ada dekat aja nggak dilihat, kamu malah fokus kepada orang yang jauh, yang mana tidak melihatmu. Ya, di sini ada Three of Cups ya. Saya lihat di sini ada masa lalu yang kelam. Mungkin triparty, pernah dicampakkan. Itu ada trauma-trauma di masa lalu yang akhirnya membuat atau membekas di dalam hatimu, yang mana kamu belum lepaskan, belum sembuhkan. Itu yang akhirnya menggerogoti dirimu, tidak bisa up. Kenapa? Karena negative thinking yang kamu pikirkan terus. Kamu berpikir bahwa wah saya disakiti, wah pasanganku selingkuh, wah ini, wah itu. Nggak usah. Kalau sudah masa lalu, biarlah berlalu. Itu pelajaran buat dirimu, bukan berarti menjadi doamu. Kenapa? Karena ada di hatimu. Hatimu itu kan berarti doa. Berarti kamu memancing orang untuk datang selingkuh, memancing orang untuk membuatmu sedih, memancing orang datang untuk membuatmu terluka. Kenapa? Karena ada di hatimu. Yang ada di hatimu, dalam benakmu, dalam jiwamu, itulah doamu. Jadi yang doakan itu yang kamu inginkan. Saya mau wanita yang baik hati, yang soleha, ya, yang takut akan Tuhan, ataupun mungkin juga laki-laki yang begini begitu, yang sesuai dengan karaktermu. Bukan wah saya dicampakkan, saya ini, saya itu. Jadi orang-orang itu terus yang akan datang. Kenapa kamu minta? Ujung-ujungnya salahkan semesta, salahkan Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa saya begini ya? Saya sudah baik kok begini. Karena apa? Kamu yang minta. Tuhan itu hanya memberi apa yang umatnya minta loh. Makanya harus punya kesadaran untuk bisa berpikir positif. Yang negatif-negatif itu dibuang, sampah-sampah pikiran yang negatif itu dibuang. Itu kan sampah. Kenapa kamu harus bisa memendam sampah dalam hati? Ya, sembuhkan luka batinmu. Pernah kekecewaan, entah kekecewaan dalam dirimu sendiri ataupun dari trauma dari masa kecil. Ini ada beberapa saya lihat juga trauma karena orang tua ya. Mungkin karena orang tuamu bertengkar, kamu lihat, kamu dengar, akhirnya kamu kayak enggak deh, saya enggak mau. Saya malas mempunyai pasangan karena nanti ribut atau apa. Kenapa? Karena sudah mendapatkan teori dari orang tua, praktiknya dia pun dapat. Kenapa? Dicampakkan juga, akhirnya kamu trauma yang berkepanjangan, lahir batin, dari jiwa dan dari fisik. Makanya apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu kita tidak bisa rubah, tapi kita bisa merubah masa depan kita dengan cara berpikir yang positif. Karena itu doamu. Yang positif-positif itu kan doa.
Yang negatif bukan doa. Selama ada itu di hatimu, itu doamu. Makanya hatimu tuh harus bersih. Bersih dalam tanda kutip, tidak ada yang negatif. Dipenuhi dengan yang positif. Ya, berikutnya ada Nine of Wands. Saya lihat di sini kamu galak ya. Kamu tuh keras orangnya. Jadi kadang-kadang kalau orang mau datang ke kamu juga itu kayak macam mereka melihat kamu tuh kayak mungkin ya, kamu tuh kurang pede atau bagaimana. Jadi kayak macam seakan-akan itu membuat mereka tidak nyaman. Kalau masih pertama kali bertemu mungkin ya masih ya PDKT gitu. Kalau kamu jomblo, intinya kayak macam arogan atau sombong menurutnya ya, padahal sebenarnya tidak. Cuman karena karaktermu yang terlalu tertutup, kurang ramah dan tegasnya luar biasa sih. Maksudnya kayak gimana ya, keras orangnya ya. Jangan keras yang berlebihan, apalagi kalau kamu sudah punya pacar ya. Kamu kalau dia marah, kamu balik marah dia, atau mungkin kamu diam. Di sini semesta mau kamu harus bijaksana. Ya, bagaimana pasanganmu mau ke kamu atau jodohmu mau dekat kalau egois. Ibaratkan ada yang bilang, Kak Ica, kalau dia egois bagaimana? Ya tunjukkan dong kamu nggak egois. Kalau dia masih egois terus ya tinggalkan, berarti dia tidak baik. Kita kan orang baik, masa mau dibegitukan? Itu yang makanya saya bilang harus berpikir dengan waras. Kita baik, tapi jangan mengharapkan. Kalau kita sudah mencontohkan yang baik, baru dia tetap tidak baik, berarti dia bukan level kita. Tapi terkadang, saya harus sama dia, Kak Ica, saya harus sama dia. Dia nggak baik, sudah ditunjukkan Tuhan bahwa dia orang tidak baik kok, kamu masih mau. Ya sama saja, nanti ke depan kamu akan lebih menderita. Sekarang kamu udah menderita, lebih ke depannya akan lebih menderita. Harus waras. Ini khusus untuk yang belum menikah ya. Karena ada sudah disiapkan untuk orang yang tepat untukmu. Jadi kamu harus bisa ramah kepada orang lain. Terkadang malah pasanganmu cuek, kamu balas cuek, mengikuti energi mereka. Jangan, kamu harus punya karakter sendiri. Jangan ikut-ikut yang tidak baik. Kalau kamu tahu bahwa itu tidak baik, jangan diikuti. Kalau itu baik, itu yang dibikin. Ya, berikutnya. Di sini ada Empress. Ya. Jangan terlalu cepat tersinggung. Teman bilang, wah saya sudah menikah, kamu kok belum? Kapan nikah? Udah punya pacar kok belum nikah? Atau yang lainnya, atau ibu atau ayah tekanan dari sini, tekanan, enggak usah. Ingat, nikah itu bukan kompetisi. Nikah itu adalah kesiapan dirimu. Kamu sudah siap belum? Kalau belum siap ya semesta nggak bisa berikan. Kenapa? Karena semesta akan memberikan semuanya itu sesuai dengan kemampuan dari umatnya. Kamu belum siap menanggung itu. Karena pernikahan itu sangat luar biasa berat. Berat dari segi apa? Segi manapun. Dari segi mental, fisik, pengorbanan. Bukan berarti menikah enak-enak aja. Nikah itu adalah pengorbanan. Tenaga, biaya, waktu, uang, dan macam-macam. Untuk siapa? Ya untuk keluarga. Kalau kamu belum mau ingin ada tekanan, belum ingin ada pengorbanan, ya jangan nikah. Ini contoh ya. Untuk kita bicara menarik jodoh ini kan berarti jodoh tetap di kita. Dia tetap bertahan dengan kita. Kenapa? Harus ada kenyamanan. Kalau dia nggak ada nyaman, ya mungkin besok dia sudah pergi. Atau mungkin yang tadi dibilang, wah adem ayem hubungan ya, atau udah nikah 10 tahun, tapi lepas juga. Ataupun mungkin kondisinya, kamu adem ayem demi nama baik aja, status aja, tetapi koneksi tidak ada. Hati hampa. Ya. Jadi jangan cepat tersinggung juga. Orang mau bicara ini itu ya terserah. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Yang bisa membuatmu happy adalah dirimu. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, bukan orang lain. Jadi gak usah dengar orang lain. Kamu yang harus bisa mengontrol emosimu. Kamu yang harus bisa menentukan jalanmu. Gak usah disetting orang sana sini. Ya. Oke, berikutnya. Di sini ada Ten of Wands ya. Semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa menarik jodoh. Ya, kamu harus bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu ini kan ibaratkan yang tadi saya bilang ada luka batin, itu disembuhkan dulu. Kalau tidak menggerogoti dirimu sendiri.
Itu terus yang akan datang, ini saya sudah ulang ya, berarti ini salah satu yang dominan dalam hidupmu, di mana luka batin itu selalu ada dalam dirimu, sehingga kamu menolak orang-orang baik datang dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu belum sembuh. Ibaratkan kalau kamu belum sembuh, kamu belum bisa move on. Walaupun mungkin Asia sudah move on, walaupun kamu move on ya, tapi di hati tidak, hidupmu akan nggak beres, nggak akan abadi tuh kalian punya hubungan. Makanya saya bilang, benahi dulu dirimu. Selama kamu tidak benahi dirimu, ya jangan harap cinta itu akan datang kepadamu. Malah mungkin orang hanya memanfaatkanmu. Ya, itu yang tadi saya bilang, jangan lihat dari casing. Ujung-ujungnya pada saat dia sudah tidak baik atau sudah tua karena keriput, ya, kamu pergi. Ataupun sebaliknya, dia lihat kamu kaya, pada saat kamu tidak ada uang dia pergi. Ini contoh ya. Karena kalau kita bicara casing, ya, kita bicara casing itu kan ibaratkan tidak abadi. Seiring usia kulit kita akan keriput loh. Kalau kamu banyak duit ya bisa operasi plastik. Tapi kan operasi plastik tidak abadi, paling 1-2 tahun. Besoknya lagi keriput lagi, kendor lagi, harus lagi perawatan lagi. Tidak abadi. Yang abadi itu dari hati. Ya. Jadi seperti gitu. Harus bisa berbenah diri. Oke, berikutnya yang terakhir. Di sini ada King of Wands ya, harus selalu ramah. Harus selalu ya pokoknya intinya perbaiki penampilanmu. Ya, tapi bukan berarti saya bilang di sini kamu kalau dibilang biar dia melihat casingmu ya, no ya. Tetapi selama kamu bahagia, pasti kamu akan menarik orang yang bahagia. Selama kamu nyaman dengan dirimu, mencintai dirimu, pasti orang akan mencintaimu. Jadi perbaiki dirimu, perbaiki penampilan. Bukan berarti saya bilang harus seksi kayak gimana gitu, yang rapi, yang ala kamu. Bukan berarti saya suruh kamu orangnya sederhana, tapi saya mau bilang kamu harus glamor. Kan ada beberapa orang yang gitu. Yang contohnya, saya nggak bisa Kak Ica pakai high heels, ya nggak apa-apa, pakai baju yang sederhana, yang penting bersih, rapi, enak dipandang, udah gitu aja. Bukan berarti saya mau suruh kamu perbaiki penampilan tapi ala orang lain, ala dirimu yang nyaman. Karena apa? Kalau selama kamu nyaman, pasti kamu pede. Iya kan? Contohnya kalau kita pakai bajunya orang dengan baju kita sendiri, itu pasti lebih nyaman baju kita sendiri, walaupun mungkin lecek-lecek. Karena apa? Bentuk tubuh kita tuh beda dengan orang lain. Mungkin dia terlalu sempit, atau mungkin longgar di sini, longgar di sana. Dan mungkin tekanan mental juga. Itu baju orang dia pakai. Ini contoh ya. Baju pinjaman. Ini contoh. Tapi kalau baju kita sendiri kan kita nyaman. Ala dirimu. Ya, banyak senyum. Kalau kamu kaku ya bagaimana komunikasi? Di sini kan harus ada komunikasi. Kalau kamu sudah sangar, bagaimana mereka mau berkomunikasi untuk mengutarakan cinta, untuk mengutarakan isi hati? Dia udah takut duluan. Ya Aries. Jadi selalu berikan yang terbaik untuk dirimu dulu, baru ke orang lain. Terkadang ini kamu salah. Kamu memberikan terbaik untuk orang lain, ujung-ujungnya kamu meminta balasan dari dia. Biarin aja, kamu sudah bahagia dengan dirimu, kamu berikan kepada dia. Dia mau kasih tidak, itu bonus. Yang penting kamu bahagia dulu. Bukan berarti kita bilang egois, no. Tidak ada egois di sini, tapi kita lebih mencintai diri kita dulu. Selama kita mencintai diri kita tidak mengharapkan siapapun untuk datang memberikan cinta. Tetapi kalau dia memberikan cinta kepada kita, berarti itu bonus. Ya. Tetapi yang pastinya kalau kamu sudah mencintai diri sendiri, kamu menyayangi diri sendiri, pasti orang itu akan menyayangi kamu. Itu secara energi, secara vibrasi, tarik-menariknya begitu. Kalau kita bicara hukum law of attraction. Jadi, oke, seperti gitu ya. Maaf agak berisik ya. Jadi yang semesta ingin sampaikan, hemat, berjuang untuk cinta ya, berjuang juga untuk dirimu, lebih kalem, lupakan masa lalu yang kelam, obati luka batinmu ya, membuka hati, gak usah ingat-ingat masa lalu
ya, dan harus bisa lebih bijaksana dalam berucap, bersikap, bertindak ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.